Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abang Bos Channel. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya mau mereview yaitu tentang usaha sembako ini. Jadi kawan-kawan kemarin yang sudah melihat video saya, video yang pertama yaitu pengalaman saya awal membuka warung dengan hanya berjualan minyak dengan modal 1 juta. Maka hari ini saya ingin memberikan sedikit tips atau pengalaman kepada kawan-kawan bagaimana setelah saya mendapatkan keuntungan sekitar 3 jutaan lebih, saya membuka warung sembako ini. Yaitu di antara tips-tipsnya yaitu yang pertama itu ketika uang yang saya kumpulkan sudah sekitaran 3 juta. Kemudian saya membeli barang sembako yang agak lebih. Ya, saya membeli barang jualan, menambah barang jualan. Bagaimana saya menambah barang jualan dengan banyak jenis, yaitu dengan uang 3 juta itu saya membeli barang bisa dapat banyak. Caranya yaitu yang pertama, membeli barang itu sedikit saja satu jenis barang, sedikit saja barangnya, sehingga kita bisa membeli banyak jenis barang. Karena hari ini pelanggan yang datang ke tempat kita itu mereka ingin sekaligus membeli itu komplit. Mereka ingin membeli minyak goreng sekaligus dengan gula, sekaligus dengan bawang. Apabila kita hanya menyediakan minyak goreng, maka mereka akan lebih baik pergi ke warung lain karena sudah lengkap atau komplit. Jadi caranya begini. Jadi caranya ketika kita berbelanja itu beli barang tidak usah banyak-banyak karena kita minim modal. Beli barang sedikit. Saya contohkan seperti ini. Di sini ada barang. Saya contohkan seperti ini. Sini ada creamer. Kita beli ini di grosir atau semi grosir, itu beli saja setengah lusin, 6 buah, atau bila memungkinkan beli 12 buah atau 1 lusin, ya. Jadi selanjutnya semua barang seperti itu, baik seperti ini, seperti Sunlight ini yang 2000, kita beli 1 lusin. Seperti minuman seperti ini, minuman seperti ini kita beli 1 lusin, 12 buah. Selanjutnya kita beli seperti ini, kita beli 3 box atau 4 box. Jadi dengan begitu kita bisa melengkapkan barang kita meskipun tidak banyak. Kita tidak bisa menyetok karena kita awal, kita tidak bisa menyetok karena kita tidak tahu mana barang yang akan laris terjual. Apabila barang laris terjual, contohnya seperti ini. Ini di tempat saya laris terjual seperti ini. Maka kita lebihkan saja membeli ini, 2 kotak atau 2 dus atau 3 dus. Tapi barang-barang yang lain kita beli saja sedikit. Supaya apa? Supaya kita bisa mengoptimalkan modal kita yang minim. Kita bisa membeli banyak barang walaupun setiap barang itu jenisnya sedikit-sedikit. Contoh seperti ini. Seperti Magnum. Seperti rokok ini. Kita beli saja 6. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita mencari warung grosir tempat kita berbelanja itu, yaitu warung yang bisa menyamakan harga. Kita membeli 5 bungkus, atau kita membeli 1 slop atau 2 slop itu harganya sama. Mereka tetap menyamakan harga. Kita cari warung yang seperti itu. Kalau kita membeli misalnya 1 kotak air ini 36.000. Kalau kita membeli setengah kotak atau setengah dus 36, maka dibagi 2. Harganya tetap segitu walaupun kita hanya membeli sedikit. Maka kita cari kedai grosir, warung grosir yang seperti itu. Sehingga walaupun kita membeli sedikit, kita tetap mendapatkan harga bagaimana kita membeli banyak. Jadi itu adalah tips yang pertama. Jadi tips yang kedua,
Jadi yang kedua, yaitu tips yang kedua kawan-kawan. Jadi kita itu mencari kedai grosir yang kita bisa menukar barang apabila barang itu tidak laris. Saya contohkan misalnya seperti air ini, atau seperti SGM. Jadi kita katakan kepada pemilik bos, kepada pemilik warung grosir itu, bilang bahwa saya ingin menjual SGM, saya ingin menjual inilah segar. Tetapi saya minta nanti ketika dalam waktu sebulan atau sebulan lebih ketika saya berjualan, tetapi tidak ada yang membeli atau hanya habis satu, saya minta agar bisa ditukar dengan barang lain seperti minyak goreng atau lain sebagainya. Karena dengan modal yang sedikit, apabila kita membeli barang yang tidak bisa habis terjual atau laku, maka itu akan sangat memakan modal kita. Jadi ketika kita bisa menukar lagi barangnya, kita tukar dengan yang sudah pasti habis, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak bermasalah bagi kita. Kalau saya di sini, saya selalu seperti itu. Saya menjual barang-barang yang kiranya masih awam di masyarakat atau jarang mungkin dibeli di masyarakat. Tetapi apabila tidak habis atau tidak laku terjual, maka saya bisa menukarnya dengan barang lain. Jadi kepada kawan-kawan yang memiliki modal sedikit, saya anjurkan seperti itu. Jika ingin menjual barang lengkap, menjual barang yang mungkin masih awam di masyarakat, kita kiranya bisa bekerja sama dengan bos atau dengan tempat kita warung grosir. Apabila barang tidak habis terjual, maka kita bisa menukarnya. Jadi ini sangat efektif, sangat baik untuk kita karena takutnya tidak habis. Jadi modal kita hanya habis untuk barang-barang yang tidak habis terjual. Jadi untuk tips yang ketiga, yaitu hindari berjualan barang-barang yang tidak tahan lama. Seperti apa barang-barang yang tidak tahan lama? Yaitu saya contohkan seperti mungkin seperti sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu adalah barang yang tidak tahan lama, ataupun ikan segar, atau bisa juga ikan masin. Barang yang tidak tahan lama seperti itu mungkin bisa kita hindari pada saat kita masih modal minim ini. Karena apabila kita membeli barang yang tidak tahan lama, nanti efeknya apabila nanti barang itu tidak terjual, barang itu busuk atau lain sebagainya, maka kita akan merugi. Apalagi seperti ikan segar itu modalnya besar. Jadi hindari untuk para pemula, kalau bisa dihindari berjualan sesuatu yang tidak tahan lama. Selanjutnya tips yang keempat, yaitu jika kawan-kawan mampu, yaitu selingi dengan berjualan es. Dengan es kocok, es atau pop es itu yang kita bisa membuatnya sendiri, kita bantu dengan jualan seperti itu untuk menambah masukan, walaupun tidak banyak tapi setidaknya bisa menambah masukan. Jadi untuk tips yang selanjutnya yaitu usahakan kita itu ikut menjualkan hasil kita sendiri. Kemungkinan kita bisa kesenian, kita mungkin sambil menjaga warung kita bisa melakukan kesenian, kemudian kita jual, atau kita menjual barang hasil tanaman kita. Jadi saya contohkan seperti ini. Seperti ini pisang, ini hasil tanaman kami. Jadi ini hasil tanaman kita juga ikut kita jual. Karena ini tidak menggunakan modal, tidak menggunakan uang. Kita menanamnya sendiri. Ini sangat efektif untuk menambah pemasukan. Karena kita sambil menjaga warung, kita bisa menjualkan hasil tanaman kita sendiri. Jadi ini kawan-kawan sangat bagus ya untuk kita. Jadi untuk selanjutnya, mungkin ini hal yang termasuk sangat penting. Jika modal kita masih sedikit, usahakan hindari orang yang ingin berhutang. Karena satu orang saja berhutang itu bisa menghimpun banyak orang lain untuk berhutang. Satu orang kita beri berhutang, maka orang lain akan mengatakan si A dan si B kenapa diberi berhutang sementara saya tidak. Jadi kalau bisa jangan diberi berhutang.
karena modal kita masih minim. Nanti apabila kita sudah besar, mungkin kita bisa memberikan hutang. Jadi bayangkan apabila satu orang saja berhutang, walaupun 10.000, 10 orang sudah 100.000, 20 orang sudah 200.000. Itu kalau 10.000. Kalau sampai 50.000, maka itu akan sangat merugikan kita. Jadi kawan-kawan, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga pengalaman saya ini bisa diambil oleh kawan-kawan yang mau membuka usaha ini. Kita di sini sebagai pemula, sebagai orang yang baru membuka warung dengan modal yang sedikit itu, memang dianjurkan untuk lebih giat lagi, untuk lebih cergas lagi dalam berjualan ini, dalam melayani pelanggan dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan, mungkin hanya ini tips yang bisa saya bagikan. Berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa ngopi, karena ngopi itu penting. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berbahagia. Berjumpa lagi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.